Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Shohibul Hikam, 2 Muhammad Ma'ruf Marzuki, yang ketiga Siti Nur Saidah. Dengan mata kuliah Desain Pendidikan Bahasa Arab. Kelompok kami akan menjelaskan dengan tema lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dimulai dengan latar belakang. Pendidikan adalah proses perubahan atau pendewasaan manusia yang berasal dari tidak tahu menjadi tahu dan tidak bisa menjadi biasa, dan tidak biasa menjadi biasa, dan tidak paham menjadi paham, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pelajaran agar siswa menjadi aktif. Pembahasan 1. Pengertian lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi ringkasan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran. Yang kedua yaitu manfaat lembar kerja peserta didik. Manfaat lembar kerja peserta didik atau LKPD adalah 1. Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari melalui kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Yang kelima yaitu melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Yang keenam, mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan konsep. Fungsi lembar kerja peserta didik diantaranya 1. Sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik namun lebih mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Yang keempat, memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Baik, saya kali ini akan melanjutkan pembahasan materi pada hari ini, yakni mengenai langkah-langkah pembuatan LKPD. Bagaimana langkah untuk membuat LKPD? Setidaknya ada beberapa tahap yang harus dilewati. Yang pertama, kita terlebih dahulu menganalisis kurikulum, yakni kita memperhatikan silabus yang berlaku. Apa yang kita perhatikan? Kita memperhatikan materi pokoknya, apa yang harus diberikan kepada peserta didik. Lalu juga pengalaman belajar apa yang harus dirasakan oleh peserta didik, dan juga kompetensi belajar peserta didik seperti apa yang harus dicapai. Nah, setelah kita analisis kurikulum, berikutnya kita menyusun peta kebutuhan. Ini saya lebih suka menyebutnya seleksi materi, karena di sini kita harus memilih dan memilah materi apa yang kiranya dibutuhkan atau urgent bagi siswa untuk dikuasai. Lalu setelah itu kita menentukan judul. Usahakan dalam membuat judul LKPD harus sesuai dengan topiknya. Misal topik itu jam, kita membahas tentang as-sa'ah, jangan kita memberikan judul LKPD kita al-alwan karena akan membuat siswa ketawa. Lalu yang terakhir, kita ini mulai practicing atau actuating membuat LKPD. Yang pertama, kita menuliskan judul. Terus yang kedua, kita
menuliskan KD atau kompetensi dasar apa yang harus dikuasai berikut capaian kompetensinya. Lalu yang ketiga, kita memberikan materi atau ringkasan materi yang sudah kita seleksi. Lalu setelah itu kita memberikan tugas berserta langkah dalam menyelesaikannya. Baru pada yang terakhir kita memberikan repetisi berupa ulangan tes atau yang sejenis sebagai penilaian. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar reseptif materi dari peserta didik terhadap materi yang kita berikan. Untuk contohnya bisa dilihat di makalah.